Sudah saya sediakan 2 buah bungkus yang tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan yang namanya bungkus rokok seperti ini. Dan juga di sini ada beberapa puntung rokok yang sering sekali kita buang ketika sudah tidak kita rokok ya. Jadi di sini saya akan berbagi sebuah rahasia yang bisa kita dapatkan dari bungkus rokok dan juga puntung rokok seperti ini. 4 fungsi rahasia yang bisa kita dapatkan dari barang yang bisa dibilang hanya sampah saja seperti ini. Oke, langsung saja kita ke videonya dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Oke teman-teman, di depan kita sudah saya sediakan ada beberapa puntung rokok. Jadi fungsi yang pertama yang bisa kita dapatkan adalah dari si abu rokoknya seperti ini. Ini sangat bermanfaat sekali ketika kita tahu fungsinya. Jadi fungsinya kurang lebih seperti ini. Kalau kita taruh di bagian ini ya, kayu ya, sebagai contoh saja seperti ini. Kemudian akan kita tambahkan lem. Oke, seperti ini. Ini kita tambahkan lem. Ini hasilnya akan sangat keras sekali. Jadi ini salah satu bahan kombinasi yang sangat bagus sekali ketika kita kombinasikan dengan si lem seperti ini. Bisa terlihat ya, jadi reaksinya sangat cepat sekali dan hasilnya ini benar-benar sangat kuat sekali. Jadi ini bisa kita manfaatkan sebagai bahan untuk kombinasi lem. Contohnya kurang lebih untuk memperbaiki bahan-bahan atau bodi kendaraan bermotor yang berlubang seperti ini sebagai contoh. Ini bisa kita tambal dengan menggunakan serbuk rokok seperti ini. Dan hasilnya benar-benar sangat kuat sekali. Jadi tidak hanya di bagian bodi motor saja, bisa di bahan-bahan yang lainnya. Ini adalah fungsi rahasia yang pertama yang bisa kita dapatkan dari sisa rokok seperti ini. Kemudian untuk fungsi rahasia yang kedua, tidak hanya dari si serbuknya saja. Kita bisa mendapatkannya dari si busanya juga. Nah, sebagai contoh seperti ini, akan saya ambil terlebih dahulu sedikit. Nah, seperti ini sedikit saja kita taruh ke bagian sini, kemudian kita tambahkan lem. Ini hasilnya juga sangat keras sekali. Kita bisa lihat reaksinya. Oke, kita tunggu dulu sampai si lemnya mengering terlebih dahulu. Nah, bisa terlihat. Jadi ini menjadi tekstur yang sangat kuat sekali, yang sangat keras sekali. Untuk si serbuknya bisa kita pergunakan untuk menambal, sedangkan untuk si bagian busanya bisa kita pergunakan untuk menyambung. Ini sangat keras sekali teman-teman. Kemudian untuk fungsi rahasia yang ketiga, puntung-puntung rokok seperti ini sangat bermanfaat sekali untuk tanaman di rumah kita. Jadi contohnya kurang lebih seperti ini. Di sini kita siapkan botol bekas seperti ini, kemudian puntung-puntung rokoknya kita masukkan terlebih dahulu ke bagian botol yang sudah kita sediakan. Oke, seperti ini sudah kita masukkan dan kemudian untuk proses selanjutnya tinggal kita isi air saja dan kita diamkan kurang lebih sekitar 1 hari. Nah, contohnya kurang lebih setelah kita diamkan 1 hari seperti ini, hasilnya seperti teh. Jadi fermentasi dari sisa-sisa tembakau yang ada di bagian puntung rokoknya. Kalau misalkan masih banyak nanti jadinya akan lebih hitam. Jadi ada kandungan zat nikotinnya. Nah, ini akan kita manfaatkan untuk tumbuhan atau tanaman yang berada di sekitar kita. Jadi sebagai pestisida. Untuk cara penggunaannya pun sangat mudah sekali. Di sini tinggal kita saring saja, kemudian nanti kita masukkan ke botol spray ya. Nah, seperti ini untuk cara penggunaannya pun juga sangat mudah sekali. Tinggal kita semprotkan ke bagian hama-hama tanaman yang ada di sekitar rumah kita. Oke, sebagai contoh ya teman-teman, ini ada hama di bagian pohon cabai seperti ini, bisa terlihat ya. Ini salah satu termasuk hama. Nah, ini bisa kita hilangkan dengan kita semprotkan saja. Contohnya kurang lebih seperti ini. Tinggal kita semprot-semprotkan saja ke bagian hamanya seperti ini. Jadi tidak hanya di pohon cabai saja, bisa di tanaman yang lainnya. Kalau misalkan ada hamanya ya. Jadi fermentasi dari si tembakau yang mengandung zat nikotin ini bisa kita pergunakan untuk membasmi hama-hama yang ada di tanaman kesayangan kita. Jadi yang putih-putih seperti ini tinggal kita semprotkan saja seperti ini, langsung ke bagian yang putih-putihnya. Untuk fungsi rahasia yang keempat atau yang terakhir, di sini kita bisa memanfaatkan dari sisa bungkus rokok seperti ini. Nah, di sini kita ambil di bagian dalamnya seperti ini, yaitu di bagian grenjengnya atau kertas kuning ini ya. Jadi di sini saya akan membuat sebuah alat dari kertas kuning atau grenjeng seperti ini. Caranya cukup mudah sekali. Jadi di sini kita siapkan pensil atau bisa juga menggunakan kayu atau sisa dari spidol atau bolpen ya. Caranya seperti ini. Jadi kita gulungkan si kertasnya ke bagian pensil yang sudah kita sediakan.
Oke, jadi bagian depannya kita kasih sisa sedikit seperti ini ya. Kemudian kita gulungkan. Nah, bagian depan ini usahakan meruncing, jadi mengecil. Oke, seperti ini. Supaya tidak lepas di bagian gulungannya, bisa kita kasih lakban terlebih dahulu. Nah, setelah jadi alatnya kurang lebih seperti ini, dan alat ini sudah bisa kita pergunakan. Jadi ini sebagai contoh, kalau misalkan teman-teman kerjanya di tempat yang kotor, misalkan di bengkel, di sawah, dan ingin memegang HP, jangan khawatir, kita tidak perlu cuci tangan terlebih dahulu karena ini bisa kita pergunakan untuk menulis di atas HP. Contohnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini sudah ada sebagai contoh ya. Karena ini sangat sensitif sekali ketika kita pergunakan di atas HP untuk menulis ya. Contohnya kurang lebih seperti ini. Jadi untuk menulis, untuk menggambar pun juga bisa. Sangat sensitif sekali. Bisa kita pergunakan untuk edukasi anak kecil juga, untuk menggambar. Nah, sebagai contoh seperti ini ya. Jadi kita tidak perlu beli pen mahal-mahal untuk dipergunakan di atas HP. Nah, misalkan sedang bekerja, tangan kita kotor hanya untuk membalas WA atau mengangkat telepon, kita bisa menggunakan alat seperti ini. Cukup simpel untuk cara pembuatannya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini sangat sensitif sekali ketika kita pergunakan di layar HP. Oke teman-teman, jadi hanya bermodalkan dari barang bekas saja kita sudah mendapatkan beberapa manfaat yang sangat luar biasa sekali buat kehidupan kita sehari-hari. Jadi ini sangat bermanfaat sekali. Sebagai contoh seperti ini bisa kita pergunakan sebagai edukasi atau bisa kita pergunakan sendiri. Oke teman-teman, semoga trik sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka trik sederhana ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.